Oke, sebelum dimulai alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan kebiasaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Amin. Oke, berdoa selesai. Pertemuan kali ini kita alhamdulillah pertemuannya online. Tapi kalau lihat dari apa namanya, chat dari Pak Ruzul tuh yang gue kirim di grup, nanti absensi buat 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 pertemuan apa pertemuan itunya dari mana ya? Dari link dari YouTube. Tapi nanti ada absensi buat praktikumnya juga. Oke, langsung aja kita mulai. Sama open terlebih dahulu codingan lo di bagian perpustakaan app ini. Sebentar. Oke, kita coba jalanin terlebih dahulu. Seperti biasa kita jalanin dengan PHP artisan start. Nanti dia akan memunculkan IP dan URL buat diaksesnya. Kita coba akses. Nah, kemarin itu kita di praktikumnya udah buat di bagian admin, bagian dashboardnya. Kurang lebih tampilannya bakal kayak ini. Tapi di tugas kalian itu disuruh bikin uh, halaman pegawai kan ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ya gitu model. Nanti alangkah lebih baiknya kalian dulu buat melihat ini ya, apa namanya, videonya terlebih dahulu yang dikirim sama Pak Rozul itu. Beliau nanti bakal ngejelasin tentang model yang ada di Laravel gimana, konsep MVC-nya gimana, dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa lihat aja. Nah, karena kita akan mulai bersimpungan dengan model. Model itu kalau di PHP, kalau di Laravel itu tempat buat sebagai perantara dari database kita gitu. Jadi kita harus mengatur terlebih dahulu. Kita harus ngebuka terlebih dahulu MySQL kita. Pastikan MySQL kita itu berjalan dengan oke. Karena kalau gua kan udah bisa ya, udah auto nyala, jadi nggak perlu dinyalain lagi di examnya. Nah, ini udah berhasil kebuka kalau yang gua. Kalau yang lu mah nggak disesuaikan. Nah, karena kita menggunakan database, jadi kita harus mengatur terlebih dahulu environment kita. Kalau kita buka di file .env, dia bakal tampil yang bagian sini ya, DB connection dan bla bla bla. Nah, defaultnya itu kalau Laravel 11 dia SQLite, tapi kita akan menggunakannya itu MySQL seperti yang ada di PPT ini kali. Ya, intinya kita akan menggunakan MySQL. Cara biar kita ngeganti jadi MySQL yang awalnya MySQL, kita ganti aja jadi MySQL dan yang bawahnya kita buka komen. Nah, selanjutnya kita masukkan datanya. Database-nya apa, username-nya apa, DB password-nya apa. Oke, mangga kalian masukin dulu. Ini gue coba stop screen dulu buat masukin apa namanya passwordnya. Bentar. Karena yang gue itu harus digunakan password, harus memasukkan password. Kalau kalian mungkin nggak harus menggunakan password karena menggunakan exam ya. Exam kan defaultnya dia nggak pakai password. Sebentar.
Oke. Nah, selanjutnya itu karena kita berhubungan dengan database, itu nggak apa. Ya, ini Sandigom 50 juta. Kita atur nama database kita. Kita ganti jadi DB perpustakaan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan buat ngecek table-table yang akan kita buat di database itu ada di folder database di bagian migration. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini itu udah ada 3 bawaan uh, tabelnya. Ada user, ada change, ada job. Kita coba buat nge-migrate. Migrate itu fungsinya untuk membuat dari si membuat table yang kita buat ya, yang kita cantumkan di dalam folder migration ini. Kita coba PHP artisan migrate ini. Nah, dia bakal ditanya nih kalau misalkan lu belum ada database yang lu maksud. Ini kan database yang kita maksud itu DB perpustakaan ya. Nah, dia bakal ada keterangan kalau si DB perpustakaan ini belum ada di MySQL. Nah, ditanya uh, lu mau buat atau enggak. Kalau misalkan ya, ya lu klik. Ya, kalau misalkan no, lu klik no. Karena kita di sini mau buat, kita klik yes. Dia akan langsung ngebuat. Ini running migration ada 3. Kalau misalkan kita lihat di apa namanya PHP MyAdmin, dia bakal tampil. Kita coba login terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di database-nya, dia bakal nambah 1 DB perpustakaan. Jadi auto nambah. Nah, sebenarnya di dalamnya ini ada banyak ya. Padahal walaupun di sini ada 3, tapi si Laravel ini udah ngedefaultin ada change log, select job, job batches, migration, password reset token, season, dan ini sebenarnya udah ada kolom-kolomnya masing-masing. Mungkin yang ini nggak perlu diganti-ganti kecuali yang di bagian user kalau misalkan kalian mau menyesuaikan kembali gitu. Oke, bentar. Karena kita ini di DB apa di perpustakaan, jadi gue udah bikin ERD khususnya seperti ini. Jadi kita mau bikin tentang uh, apa namanya perpustakaan. Karena perpustakaan itu ada buku dan buku itu ada genre, di perpustakaan ada member juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin bakal ada tambahan-tambahan lagi. Tapi untuk sekarang kita buatnya seperti ini. Nanti gambarnya bakal gue send di grup. Oke, pertama kita harus membuat ini deh position. Karena kan sebelumnya kita udah bikin halaman pegawai ya. Kita coba buat untuk table positionnya. Cara membuatnya itu kita bisa menggunakan PHP artisan make migration. Nah, habis itu create nama tablenya apa. Karena kita di sini mau masukin position, kita mau buat nama tablenya position, jadi kita bikin aja position table kayak gini ya. Habis itu di enter aja. Nah, kalau kita lihat nanti di sini bakal ada defaultnya. Default dari si tablenya ada kolom apa? Ini ada ID sama name type ya. Kita coba migrate terlebih dahulu mungkin. Nah, dia bakal ngejalanin satu migration karena kan yang 3 ini sebelumnya udah dijalanin nih. Nah, dia bakal ngejalanin lagi yang belum terjalanin. Cara kita lihat apa aja yang udah dijalanin sama si migrationnya ada di tabel migration. Kalau kita lihat di tabel migration ini ada 4 yang udah dijalanin. Kalau misalkan salah satunya dihapus, nanti dia bakal ngulangi proses tersebut gitu. Oke, kita coba lihat tabel yang baru kita buat. Tadi namanya position.
Nah, dia bakal ada nih. Nah, defaultnya itu ada ID, created add, sama updated add. ID itu ngambilnya dari sini. Sedangkan created add dan updated itu ngambilnya dari sini. Dia udah disediain sama Laravel nih. Kalau misalkan kalian gak mau pakai created add dan updated add, ini kalian hapus aja. Tapi fungsinya created add itu buat ngasih tahu kalau misalkan si data yang kita buat itu dibuatnya kapan, dan updated add itu data yang kita buat di update terakhir kapan gitu. Oke, karena di sini itu kita di table position ini ada satu kolomnya itu namanya nama. Jadi kita buat aja uh, sebentar gua ganti lihat dulu. Sebentar, oh nah, ini gua disable dulu. Nah, cara buat kolomnya itu kita tinggal bikin aja uh, variabel apa table. Habis itu tipe datanya apa? Tipe data di Laravel itu kalian mungkin bisa langsung cek aja di web dokumentasinya. Laravel 11 web data kali ya. Migration. Sebentar kita lihat ada atau enggak. Nah, ini tipe-tipe kolom itu ada banyak ya, ada big increment, ada big integer, binary, boolean, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bakal pakai semuanya, kita pakai yang kita perlukan aja. Karena di sini ini varchar, kita masukin aja string. Habis itu nama dari si kolomnya itu apa? Misalkan di sini namanya itu nama ya. Iya, nama. Nah, habis itu kita coba migrate. Kalau misalkan kita coba migrate ulang, nah dia bakal ngasih tahu kalau misalkan nggak ada migratan, karena data dari si migrate tadi itu mana sebentar, ini udah ada 4, jadi walaupun ada updatean terbaru di dalam migration ya, dia nggak bakal nge-migrate ulang. Caranya kalau misalkan kita mau nge-migrate ulang, ada banyak caranya. Salah satunya itu kita bisa pakai PHP artisan migrate. Habis itu rollback seperti ini. Kalau misalkan kita coba run, nah dia bakal ituin ulang tabel yang ada editannya gitu. Kalau misalkan kita lihat lagi, oh sorry, apa namanya tadi, sebentar. Oke, rollback ini buat menghapus ya. Jadi kita ituin lagi aja migrate fresh. Artinya kalau migrate fresh itu lu ngehapus, habis itu lu balikin lagi. Kita coba. Nah, ini. Ini artinya dropping all table. Artinya lu ngehapus semua tabelnya. Habis itu ngebuat migration lagi dan ngejalanin kembali migration nih. Kalau kita lihat, nah dia bakal full lagi dan ada position. Di position ini ada ID sama. Nah, sedangkan ada lagi tipe-tipe yang lain ya. Kalau misalkan di sini itu ada INT. Kalau INT itu berarti kita bisa pakainya. Ini sebagai contoh aja. Table integer. Kita bisa masukkan integer dan masukkan apapun itu nama kolomnya. Nah, kita juga bisa ngelihat jumlah dari si tipe data yang kita masukkan. Karena kita agak masukkan jumlah dari isian tipe datanya itu, dia default dari Laravel itu 255. Menurut gue sih nggak perlu diubah-ubah lagi karena udah oke. Oke. Nah, karena di sini kita udah berhasil membuat database-nya,
Kita bisa coba ngatur di bagian rootnya. Tadi itu yang udah kita buat adalah position. Kita masukkan root baru, get adanya di dalam admin juga. Habis itu jabatan nih. Nah, habis itu kita hitungin function dulu buat kita uji coba. Kita coba return test. Nah, kalau misalkan kita coba jalanin di dalam browser kita pakai slash jabatan, nah dia bakal tampil tes kayak gini. Oke, kita coba bikin apa namanya controller biar kita tampung semua logikanya ada di dalam controllernya. Seperti biasa kita tinggal buat PHP artisan controller. Controller itu ada di folder admin juga ya. Admin, habis itu masuk ke namanya itu kita bikin aja position ya, position controller. Tapi kita nggak perlu pakai min ya untuk membuat researchnya. Nah, ini udah berhasil kebuat. Oke. Ketika kita membuat seperti defaultnya di bawah kayak gini. Kalau misalkan kita tidak menggunakan min r ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam materi yang ada itu, bentar, bisa dijelaskan gitu ya. Oke, cara buat manggil database kita ke dalam controller kita itu, ke dalam Laravel kita ada banyak cara. Kita bikin terlebih dahulu function ya, namanya index aja. Ini kita buat juga di sini jadi menggunakan controller. Kita admin plus position controller. Habis itu pilih dua kelas, koma, namanya apa? Nama metodenya apa? Index. Oke. Kalau misalkan kita coba return lagi di sini. Oke. Kita coba lihat hasilnya, harusnya nggak bakal ada perbedaan. Karena isi dari kontennya sama aja, sama-sama nge-return dari si tesnya ini. Oke, lanjut. Ada dua cara buat manggil dari si table ini. Kita lihat di PowerPoint aja. Cara pertama kita bisa pakai model dari Electrum ya. Bentar. Oke. Cara pertama itu kita bisa pakai DB. Ini kelas bawaan dari si Laravel nih. Kita coba bikin. Misalkan di sini ini kabur aja. Kita coba bikin variabel namanya position sama dengan db. Nah, habis itu jangan lupa kontrol spasi enter biar nge-import dari si kelasnya ini. Nah, habis itu titik dua, habis itu kita select. Ini sebenarnya ada banyak function ya. Kalian bisa lihat-lihat aja. Ada insert, ada maxim, macrocall, dan lain-lain. Kita coba untuk nge-select. Habis itu kita coba masukin query-nya seperti apa gitu yang kita maksud. Kita coba masukin select bintang form. Nama labelnya apa? Position. Jangan lupa titik koma. Nah, habis itu kita coba DD position. Jadi ini buat ngecek isi dari si variabelnya kayak gimana gitu. Kita coba run.
Nah, dia bakal kosong kayak gini karena emang datanya nggak ada kan ya. Kalau kita coba insert manual, kita masukin nama aja. Jabatannya misal ketua divisi. Nah, kita lihat ini udah ada satu data. Dan kalau misalkan kita lihat di ini dia bakal tampilannya seperti ini. Artinya ada satu data yang masuk ke dalam variabel kita. Isinya itu ada ID, nama, dan update. Kalau misalkan ditambah pun, ya harusnya bakal nambah juga. Ini kita ituin wakil ketua kali. Nah, dia bakal nambah satu. Oke. Nah, itu cara pertama ya. Kita bisa menggunakan DB kelas ini. Untuk menambahkan dan edit pun ada metodenya sendiri. Ada update, ada insert, dan delete. Tapi kita nggak bakal menggunakan ini. Karena Laravel sendiri ada yang namanya Electrin. Jadi ini diaturnya dari database, dari model. Pakai nanti ya penjelasan buat teorinya mungkin bisa dilihat aja dari pembelajarannya Pak Rozul. Oke, kita buat terlebih dahulu model baru. PHP Artisan Make Model. Biasanya kalau model ini dia menggunakan huruf besar dan nggak jamak gitu. Kalau misalnya position kan dia banyak ya. Tapi kita buatnya yang tunggal, jadi position doang gitu. Pas itu kita coba enter. Nah, dia bakal bikin uh, apa namanya? File baru namanya model. Model ini adanya di app http terus masuk ke model. Enggak ada. App langsung masuk ke model dan lihat di sini ada dua dua model yang udah dibuat. Sekarang ini bawaan dari si Laravel karena kita di migration itu udah ada satu table ya, table user ini. Nah, kita lihat di sini. Defaultnya itu tampilannya bakal kayak gini. Kalau di PHP itu kan ada yang namanya akses modifier. Hak akses dari setiap properti atau variabel dan metode yang kita punya. Ada mungkin masih pada ingat ada protected, ada public dan public dan ada yang namanya privat. Ketiga ini ya. Nah, di model ini kita bakal lebih sering menggunakan protected dan di public ini. Tapi tergantung lagi dari kebutuhan yang nanti lo buat. Pertama kita atur terlebih dahulu nama table-nya. Karena ini nama table nggak wajib lo buat. Karena kalau misalkan lo yang dimasukinnya di sini position dan migration lo labelnya pakai S, jadi position gini, dia nggak perlu dicantumin. Tapi kalau misalkan ternyata yang lo masukin beda, lo harus ngecantumin gitu. Kita masukin di sini position. Ini nama table nih. Habis itu kita buat juga buat ngeprotected label. Label ini variabel buat nampung kolom-kolom apa yang wajib diisi gitu. Kalau melakukan insert dan update. Karena di sini ada ID sama nama doang dan ID ini di auto increment, nggak perlu kita isi. Tapi dia bakal nambah sendiri menyesuaikan dari ID terakhirnya. Jadi kita tinggal masukin aja nama aja. Nah, seperti ini. Tapi ini nggak bakal dipakai buat sekarang. Karena kita di pelajaran kali ini kita akan cuman membahas tentang menampilkan data doang. Nah ya, menampilkan datanya doang.
nggak menambahkan edit dan delete. Nah, jika udah dibuat seperti ini, baru kita bisa memasukkan ke dalam sini. Ini kita buat aja. Ini kita komen dulu aja, terus kita buat variabel baru namanya position sama dengan. Nah, di sini kita panggil modelnya. Modelnya itu apa? Nama modelnya itu position. Nanti kita masukin aja position titik dua titik dua. Nah, di sini ada banyak metode juga. Ada all ini fungsinya buat menampilkan semua datanya. Nah, tadi ada all buat menampilkan semua data yang ada di table kita, yang ada di table position tersebut, dan ya, masih banyak lagi. Mungkin nanti kalian bisa nge-export, ya, mencari tahu lebih dalam. Kita coba yang all, karena kita akan menampilkan semua datanya. Nah, kalau misalkan kita coba lihat di hasilnya di browser kita, nah dia tampilan bakal kayak gini, ada item, ada escape listing, ya. Kalau di item ini ada dua isinya, ada uh, indeks satu dan indeks 2 nya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kita bakal dikasih tahu nih info-info tentang si table nih. Koneksinya lewat apa, nama tablenya apa, primary key-nya namanya apa, type dari si primary key-nya itu apa, increment-nya benar, width-nya kita enggak. Untuk width ini maksudnya connect ke database mananya gitu. Enggak manggil, connect ke table mananya. Kita enggak nyantumin di sini. Width count pun sama, enggak kita masukin, per page-nya sama. Ini defaultnya 15, tapi sebenarnya kalau per page ini kalau pakai metode all ini nggak dibatasin gitu page-nya. Jadi semua datanya bakal ditampilin. Selanjutnya ada atribut. Atribut ini data dari si key yang kita buat. Key yang ini kan key 0 ya, berarti kalau mau lihat datanya ada apa aja, lihatnya di atribut atau enggak di original ini. Kalau kita klik buka ini, nah dia bakal ada 4. Ada array yang isinya 4 data, ID, nama, status add, dan lain-lain. Di original juga harusnya sama. Nah, dia sama aja. Begitupun kalau misalkan yang indeks selanjutnya, yang 0, yang 1 sorry. Dia datanya ada wakil ketua dan original. Ya, seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut mungkin ya. Nah, selanjutnya. Bang, dari Rose bang, Rhodes. Oke, dari root boleh. Tadi, pertama kita buat terlebih dahulu rootnya. Ini materi bakal sering banget dipakai sama kalian. Ini. Nah, kalau udah dibuat rootnya, nah, sebelum membuat root, langkah lebih baiknya kita buat controller terlebih dahulu. Karena kita akan manggil si controllernya ini. Boleh, Dit, kenalan, Dit. Coba Aditya Firmansyah. Apa tuh? Boleh langsung ngomong aja kali ya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi kita buat terlebih dahulu controllernya, baru kita buat si apa namanya ini, si rootnya. Terus kita buat juga di sini udah nggak ada migration. Cara buat migration itu PHP Artisan Migration. Nah, buatnya seperti ini. Karena kita udah ada tabelnya dan tadi udah dicoba, ini bakal kayak gini nih. Kalau misalnya kita enter, harusnya ada keterangan. Sebentar. Nah, kenapa ini ngebuat baru? Karena format dari si migrationnya itu pertama tanggal, tahun, bulan, dan tanggal. Nah, habis itu jamnya. Ini 23. 23 itu tanggal 23 bulan 5, jamnya berapa? Jam 6. Bukan dia. Ya, pokoknya ini kalau nggak salah jamnya kali ya.
Ya itulah ya. Pokoknya ada perbedaan dari setiap kita migrasi. Kalau misalkan kita bikin migration baru, yang dia bakal beda-beda tuh. Ini 5645. Oh, ini menit, ini detiknya. Itu kok 23 ya? Ya, seperti itu ya. Ini kita hapus lagi. Bentar. Nah, sorry. 14-an. Mana dia? Oke, tadi. Oke, gimana? Udah tadi? Ada yang masih ketinggalan? Kalau misalkan kita udah bikin controllernya, atur di controllernya mana? Controller itu namanya position controller. Bang, di bagian apa itu? Nah, ya di situ, Bang. Nah, Stop, ya. Bang. Iya. Buat manggil DB itu ada dua. Buat manggil table itu ada dua cara. Kita bisa pakai di kelas DB ini, dan kita juga bisa membuat kelasnya itu sendiri di dalam modelnya. Tapi yang banyak dipakai sekarang itu dan bakal terus dipakai buat pertemuan yang ada di PMWeb, kita bakal pakai yang dari model ini. Istilahnya itu Eloquin kali ya. Ya. Nah, ini buat manggil ini jangan lupa buat bikin modelnya dulu. Nah, bikin model itu kita lihat. PHP artisan make model position. Nah ini. Oke, gimana? Masih ada yang belum? Jangan lupa di posisinya pun diatur ya. Isinya buat sekarang kayak gini. Iya. Buat label ini sebenarnya ada dua cara. Label ini kan fungsinya buat nyantumin apa yang harus dimasukkan ya. Buat inputannya itu apa yang harus, kolom mana yang wajib diisi gitu. Nah, kita juga bisa masukin yang namanya protected guarded. Nah, guarded ini kebalikannya, apa yang nggak harus diisi, misalkan ID. Kalau misalkan ternyata nanti kolom di table kalian banyak, bisa menggunakan guarded ini. Kalau misalkan nggak mau nyantumin satu-satu. Gua pribadi lebih seringnya pakai guarded karena ya lebih simpel. Gua nggak perlu ngatur-ngatur apa namanya, kolom mana yang mau gua cantumin. Kalau guarded ini kan kolom mana yang nggak harus dimasukkan. Tapi kita pakainya sekarang di label. Oke, mungkin kita lanjut terlebih dahulu kali ya. Oh, nah, karena tadi udah berhasil kecantum di sini. Ini DD-nya kita komen aja. Habis itu kita return view. Nah, kita nge-returnnya sebentar, kita lihat di reverb view. Nah, berarti kan kita naruhnya di dalam admin. Habis itu kita bikin folder aja di sini. Nama foldernya position.
Nah, habis itu nama file di sini index.get.php. Nanti kita panggil di view-nya itu. Misalnya deh dari setelah view. Berarti kita masuk ke admin terlebih dahulu, habis itu kita masuk ke position dan kita masuk ke index. Position dan kita masuk ke index. Nah, jangan lupa kita uh, ikut tarik juga si position ini agar bisa dimasukkan di view-nya nanti. Kita bisa koma, habis itu kita compact aja. Habis itu nama variabelnya apa? Position. Seperti ini. Sebentar, kita lihat sini dulu. Oke. Nah, kalau misalkan udah berhasil buat kayak gini, baru kita atur di view-nya mau kayak gimana. Berarti tinggal kita klik kontrol aja, habis itu kita klik. Nanti bakal kebuat. Karena sebelumnya kita udah membuat sebuah layouting, jadi ya di dashboard ini kita copy aja dan kita taruh di sini. Nah, kalau misalkan sekarang diakses bagian jabatan, kalau kalian mungkin kemarin udah bikin di bagian pegawai itu. Oke, bentar, ada error. Oke, kita lihat errornya di mana. Kita coba pakai ini dulu. Bentar, position isi posisinya itu ini. Bentar. Oke. Bentar. Ini ada salah kata kali. Return view, benar. Coba kalau ini gue komen. Oke. Di kalian mungkin ada yang error yang sama juga, atau cuma di gue? Coba kita coba dulu sebentar. Harusnya nggak bakal error sih. Return view. Coba kita panggil yang ini dulu. Ini kita komen. Oh ya, sama ya. Oke, ini aman. Oke, bentar. Ini coba kita. Ini datanya kita coba hapus dulu. Ini kita balikin lagi, ini kita hapus. Habis itu kita coba compact lagi. Kita panggil variable position. Kita coba lagi. Jabatan. Oke. Bentar. Oke. Bentar, kita coba terlebih dahulu. Di kalian gimana? Errornya sama kah? Atau enggak error?
position. Sebentar. Kita coba ke yang position. Oke. Apa salahnya? Gimana di kalian errornya sama juga kah? Admin research public written view udah benar. Coba kalau misalkan di sini di dashboard ini kita coba panggil. Habis itu kita coba compact dan kita masukin position. Habis itu kita masukin jabatan. Nah, ini error. Oke, sebentar. Ini kita hapus dulu. Ini kita masuk lagi ke indeks lagi. Berarti yang tadi kita hapus lagi. Ini kita hapus. Kita coba buat manual. Position udah benar. Kita coba index.get.php. Kita coba akses lagi jabatan. Nah, apa yang salah ya? Bentar. Kita dulu. Expand controller. Position. Sebentar. Coba kita lihat lagi. Oke. Oh, berarti coba kita lihat di rootnya. Nah, ini tadinya kehapus sama gua. Ini nggak gua masukin indeks. Fungsinya nggak gua cantumin. Kita mau pakai metode yang mana gitu. Tapi perasaan tadi gua masukin deh. Aneh. Nah, baru ngerok. Oke, kita lanjut aja. Ini kita komen lagi. Ini kita buka komennya. Baru kita compact. Masukin nama variabel nih yang mau kita kirim ke dalam CPU-nya. Nah, bisa kita lihat lagi, tadi udah kita buat. Kita gunakan template ini. Yang ini. Ini kita copy aja externnya. Habis itu baru kita section. Sebenarnya buat template ini ada dua cara ya. Cara pertama kayak gini, cara kedua pakai komponen. Nah, lebih baiknya kalau misalkan lu pada coba explore tentang si komponen ini. Komponen sempat kita singgung kemarin, tapi nggak begitu dalam di bagian ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba lihat lagi hasilnya. Ya, dia bakal kayak gini karena datanya itu belum ada. Nah, karena isi dari si position ini kumpulan table, berarti kita ambil datanya dari template kita kemarin. Sebentar gue nyari ini dulu. Di mana ya? Di download.
Bentar. Kita cari dulu. Oke, ini. Oh iya, ada. Ada di HTML admin LTE. Kita cari yang halaman table. Kita gunakan simbol table. Kita lihat dulu. Oke, jangan yang ini. Oke, jangan yang ini. Kalau yang data gimana? Oke, kita gunakan yang ini, yang data table ini. Berarti ini kita buka aja di visual code kita. Kita taruh. Oh, bentar nge-lag. Oke, nggak bisa nge-lag. Open di visual code. Nah, biar masuk ke dalam sini. Nah, habis itu baru kita cari Oke, kita bakal gunainnya itu yang ini, data table with default feature. Kita coba cari. Nah, dari sini. Berarti kita bisa copy dari konten dari section ini ke dalam sini. Oh, boleh sampai sini deh, dari sini. Kita bisa copy dari 837 dari konten header sampai ke konten sampai nih penutup konten. Ini kita copy, kita taruh aja di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil di yang kita, oke, ini ada yang belum dicantumin. Kita harus nambahin tadi, ini ya, konten wiper. Ini kita copy aja. Ini kita taruh di sini. Habis itu ini kita tutup, ini kita tutup. Baru kita tutup div nih. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, nah dia bakal rapi kayak gini. Oke, ini JS belum kepanggil. Jadi kita sesuaiin lagi, kita cari datanya. Yang belum dipanggil di table di punya kita yang mana itu. Nah, ini plugin-pluginnya kita ambil. Data table ini kita ambil dari 12 ke 15. Nah, karena kalau misalkan kita naruhnya di templating kan ada layout. Habis itu ada di sini nih. Ini kan terlalu banyak ya. Terlalu banyak, terus nggak semua halaman itu make di filenya yang kita cantumkan. Jadi kita masukin aja di sini. Namanya itu tag. Tag ini biar kita bisa ngasisipin di dalam sini itu, nanti kita sisipin apa gitu. Kita ituin aja di sini style aja deh. Nah, habis itu di index ini baru kita masukin push buat manggil si stacknya tadi. Nama stacknya itu tadi style. Nah, baru kita taruh yang mau kita cantumin. Nah, tinggal ininya disesuaikan seperti sebelumnya. Kalau kita lihat di app kan udah nih, ada aset lagi, baru masuk ke plugin. Berarti kita sama sesuaiin juga. Ini kita blok aja. Habis itu kita end. Kita kurung. Habis itu kurung biasa. Habis itu ketik. Ini kita hapus. Kita masukin aset TS. Baru di sini aset. Nah, selain yang di bawah ini, kita harus selain si CSS nya, kita harus masukin juga JS nya. Nah, kita cari aja ini. Kita copy dari
Mantap. Oke. Kedua ini dulu aja. Sorry. Belum. Nah, ini. Di data ya kita ambil nih. Cari yang bagian admin LTE. Nah, admin LTE, sorry, data table. Berarti dari sini, dari data table ini kita ambil ke sini. Paling bawah ini. Script. Baru. Karena di sini tadi kita baru nambahin yang di atas. Stacknya baru yang di atas buat si CSS ya. Kita tambahin juga buat si JS nya. Kita masukin aja stack namanya script. Baru kita cantumin juga di bawah. Kita masukin aja di sini push lagi. Habis itu script. Ini buat penempatan bebas sebenarnya. Karena nanti dia bakal nyesuaiin apa yang dicantumin. Karena di sini ini pushnya adanya di paling bawah, dia bakal tampil aja nanti di paling bawah. Walaupun di sini kita cantuminnya di atas, tetap yang tampil di HTML ini nanti di browsernya dia paling bawah. Ini kita sesuaiin lagi. Kita blok. Habis itu kita end lagi. Aset TS. Kita aset juga. Nah, seperti ini. Harusnya sekarang JS bakal kelihatan. Nah, dia bakal lebih enak dilihat. Ini nih ya. Tapi kita bakal makainya yang mana dia? Oke, sebentar. Ini masih ada yang belum dimasukin. jQuery harusnya udah. Oke, udah. Sebentar. Oke. Niat gue tuh pengen biar ada ini ya. Biar kita bisa nge-copy, kita bisa nge-export ke Excel. Kalau kita lihat, nah dia bakal jadi format Excel gitu, sesuai dari table. Nah, bakal seperti ini. Kalau kayak gini kan jadi lebih enak nih. Save. Bentar, kok banyak yang kebuka ya? Oke deh. Data table, not button. Nggak ditemuin. Oke, nanti aja tuh kita coba bahas nih. Berarti kita ambil aja yang ini lagi aja. Kita ambil dari sini berarti ya. Ini kita copy aja. Kita cari. Nah, berarti dia yang card ini. Berarti card yang di atas kita hapus aja. Card yang ini kita hapus. Nah, ini. Nanti dia bakal cuman satu kayak gini. Tadi kan ada dua ya. Nah, nanti bakal kayak gini. Baru kita sesuaiin deh. Nama halamannya apa? Nama halamannya itu pos jabatan. Habis itu home-nya kita sesuaiin. Home-nya ada di URL. Habis itu di admin. Nah, oke. Kita lihat lagi. Nah, kalau lebih baiknya kalian nanti foto-foto kayak gini disesuaiin ya. Gue nanti aja gue sesuai ini. Nah, oke. Oke, karena yang example 2 nggak kepake. Oke, bentar kita lihat dulu. Nah, ini makanya example 1 ya. Jadi example 2-nya kita hapus aja. Biar nggak terlalu berat.
Oke. Ini juga kayaknya hapus aja deh, nggak pakai juga. Button yang nggak perlu, nggak apa-apa deh, ini aja. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang ketinggalan? Gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Ini kalian bikin halaman position ini, yang isinya table-table kayak gini. Tapi nanti table-table ini kita ganti ke sini, sesuai dari table yang kita punya. Karena kita memanggil yang position, berarti nanti kita nyesuaiin data-datanya seperti ini. Gimana? Mungkin gua lanjut dulu kali ya. Nanti kalau setelah berhasil nampilin baru manggil kalau mau ditanya-tanya. Oke. Selanjutnya ini kita ganti juga. Kita masukin aja jadi data table aja. Nah, ini kita sesuaiin. Kita pertama itu nomor, yang kedua itu ada nama, yang ketiga itu ada aksinya. Nah, ini T-body karena terlalu panjang kita tutup aja dan kita hapus, habis itu kita ketik ulang. Nah, yang T-foot pun sama, T-foot ini yang di bawahnya ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah dia bakal kayak gini. Bentar. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat Ctrl U, nah ini dia bakal nambah nih. Oke. Begitupun yang di bawah, dia bakal nambah juga. Ntar kita lihat lagi. Admin.jss kita dipanggil ya. Oke. Oke, kita sekalian coba panggil yang ini. Oh, udah ternyata. Oke, nggak jadi. Kita ini hapus. Nah, tadi tampilannya bakal seperti ini ya. Berarti sekarang kita tinggal manggil datanya. Karena yang dikirimkan ke dalam view tadi itu sebuah array. Ini kan isinya array nih ya. Jadi kita harus ngepecah dengan for each untuk memecah sebuah array itu. Nah, oke. Kita buat di sini. Kita ketik aja for each. Kita klik yang ada B-nya ini, yang bawaan Laravel. Kita masukin sesuai yang tadi kita kirim. Nama variabelnya itu position. Habis itu kita ganti, kita pecah ke dalam variabel position juga. Tapi yang individu gitu. Habis itu kita tr lagi, kita td. Td yang pertama ini buat nomor. Nomor kita gunain seperti ini aja. Loop iteration. Fungsinya biar ngelooping mulai dari nomor 1 kolomnya, loopingnya ada berapa gitu. Habis itu selanjutnya kita hitung td, kita panggil position nama seperti ini. Jadi ini nama si tabelnya apa, dia menyesuaikan dari sininya. Kalau misalkan di sini item, ini pun harus item. Nah, habis itu nama kolom yang mau kita panggil apa? Karena di sini itu nama, kita lihat di sini. Di sini ada nama, berarti kita kan manggilnya pakai nama ya. Nah, habis itu selanjutnya kita hitung aksi. Aksi ini kita masukin aja di sini A dulu, edit dan hapus. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, dia bakal tampil ketua divisi dan wakil ketua divisi. Kalau misalkan gue coba tambahin datanya juga,
misalkan sama ketua divisi, wakil ketua divisi juga. Nah, dia bakal nambah juga. Dia auto nambah gitu. Kalau dicari pun bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Aduh, gimana? Kita coba bahas ulang terlebih dahulu. Kita coba ringkas. Tadi pertama, ini apa? Kita coba ringkas dari awal ya. Pertama kita bikin terlebih dahulu migration kita. Tadi cara buat migration kita bisa pakai PHP Artisan Make Migration. Habis itu kalau misalkan kalian membuat table baru, kalian cantumin di awalnya create, habis itu underscore, habis itu nama table-nya, habis itu underscore lagi table. Kenapa kayak gini? Karena kalau misalkan kita menggunakannya seperti ini, dia bakal langsung disediain template bawaan dari si Laravel-nya. Tadi itu kan ini kayak banyak kan kepanjangan. Tadi itu kan defaultnya dia kayak gini ya. Nah kalau misalkan kalian nggak pakai format seperti ini, harusnya nggak bakal cantum seperti ini. Ya, nggak bakal cantum ada ini nih. Terus buat ngedropnya pun ini nggak bakal cantum. Harusnya ya. Jadi lebih baik kalian masukin sesuai dari template-nya. Nah habis buat migration jangan lupa atur di .env-nya juga. Di .env ini atur nama DB-nya, kita masukin aja DB Puskesmas, habis itu root-nya, habis itu nama password dari PHP admin kita. Habis itu DB connection ini kita pakai apa? Karena defaultnya itu SQLite, kita ubah jadi MySQL. Kalau misalkan kalian ada port yang beda, kalian harus nyesuaiin nih portnya berapa dan DB hostnya berapa. Karena kan takutnya beda-beda gitu ya. Kalau misalkan tadi migration udah dibuat, kita buat model. Buat model itu bentar kita cari di sini ada ya. Oke, kayaknya udah ketiban. Caranya itu kita bisa pakai PHP Artisan Make Model. Nah baru nama modelnya apa? Position. Karena kita position udah ada, dia bakal error. Model already access, artinya si model yang mau kita buat udah ada gitu. Nah kalau misalkan udah kita buat, kita coba buka. Di dalam sini kita coba masukin nama tabelnya apa dan kolom-kolom yang wajib diisi itu apa. Karena tadi kita cuma nambahin satu kolom doang di dalam migration kita, nama doang. Jadi kita masukinnya nama doang aja. Nah habis sudah masukin si model ini, habis sudah buat model ini, kita atur di rootnya. Oh sebelum kita ngatur rootnya, karena kita mau manggil sebuah controller, jadi kita buat dulu controller di dalam folder admin, nama controllernya position controller. Nah kalau udah dibuat, baru kita masukin rootnya. Kita buat root seperti ini. Cara buat folder di adminnya gimana bang? Yang di controller ini. Ya bang. Ya. Kalau misalkan buat controller kan kalian tinggal PHP Artisan Make Controller kayak gini. Jadi di awalnya pakai admin, habis itu slash baru nama controllernya apa. Kalau misalkan nanti kalian mau nambahin user, berarti ini masukin user. Karena kita di sini makanya admin, di sini admin. Nah, karena di sini ini gua udah manggil yang di awal ini kita use app http controller admin as admin. Jadi bisa dipanggil seperti ini. Kalau misalkan ternyata di kalian nggak bisa, ada error, walaupun udah ngecantumin kayak yang tadi di atas, berarti buatnya seperti ini aja. Habis itu jangan lupa dipanggil. Klik aja kontrol spasi, nanti ada pilihan mau nge-import kelas apa gitu. Nah oke. Kalau misalkan udah berhasil ngebuat controllernya dan rootnya udah kita buat, kita masukin
kita buka si controllernya. Nah, di dalam controller ini kita bisa manggil table kita yang ada di database kita itu, yang ada di database DB Puskesmas dengan dua cara. Cara pertama itu pakai kelas DB. Kalau di kelas DB ini kalian harus masukin juga apa yang mau kita select. Misalkan ini select from position, berarti kita mau nampilin table position. Nah, kalau misalkan nanti bakal ada relasi antar tabel, berarti harus masukin juga di sini manual. Sedangkan kalau misalkan di position ini dia nggak perlu dicantumin, nanti ngaturnya ada di position juga. Nanti kita bahas di pertemuan yang mungkin bersangkutan sama materi tersebut. Nah, kalau misalkan udah dibuat kayak gini, kita bisa ngelihat isi datanya itu pakai DD kayak gini. DD ini fungsinya untuk melihat isi dari yang kita cantumkan. Kalau misalkan di sini kita cantumkannya variabel, nanti kita bakal ngelihat isi dari si variabelnya itu apa. Nah, kalau misalkan isi dari variabelnya kayak gini, harusnya yang tampil itu isi dari si tabel-tabelnya tadi. Kolomnya berapa, isinya datanya ada berapa gitu. Nah, itu cara pertama. Cara kedua itu kita bisa pakai Eloquent ini. Eloquent ini kita harus bikin model terlebih dahulu. Karena tadi kita udah bikin model, berarti kita tinggal panggil doang. Jangan lupa di sininya kita use juga. Kalau misalkan kalian di visual code, kalian tinggal kontrol habis itu spasi, dia bakal ada pilihannya. Kita mau import mana itu udah disediain. Habis itu titik dua karena ini static ya. Nah, habis itu kita panggil method all. Method all ini bawaan dari Laravel nih untuk manggil si model ini. Kalau kita lihat di model itu ada ini juga nih, Eloquent use model. Nah, kalau lihat di sini ada banyak nih. Dan custom ya silakan. Tapi lebih baik jangan. Takut pusing sendiri. Nah, kalau misalkan udah dibuat kayak gini, kalian bisa lihat juga tampilannya, isi dari si position itu kayak gimana gitu. Kalau misalkan pakai yang metode Eloquent itu tulisannya bacanya kayak gini nih ya. Tulisannya bentar, bentar. Nah, ini tulisannya kayak gini. Eloquent. ORM juga bisa itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah bikin si variabelnya dan kita yakin isi variabel yang benar, baru kita return deh. Return view admin position dot index. Ini sesuai dari folder yang kita buat. Berarti kan ada di folder view. Folder view itu adanya di restart, habis itu view. Nah, habis itu yang kita cantumin apa? Kalau gue itu kan admin, habis itu position, habis itu index. Berarti admin, masuk ke folder position, masuk ke file index. Karena yang terakhir itu dibacanya index. Yang terakhir itu dibacanya folder, bukan file, bukan folder. Nah, baru. Oke, kalau misalkan tadi udah di return view sama nama filenya, kita panggil juga, kita kirimkan juga si variabel yang tadi kita buat ke dalam view ini. Ada dua cara. Kita bisa pakai compact ataupun pakai kayak gini. Masukin variabel arraynya gitu. Masukin pakai array langsung. Tapi di sini harus masukin position, nama array yang mau dikirim itu nanti dikirimnya apa, dan isi dari si position ini apa. Nah, kayak gini. Tapi ini ya sama aja nih isinya sendiri. Biasanya ini digunakan ketika isi dari si key dan si indeksnya beda gitu. Kalau misalkan sama, lebih baik pakai compact aja. Nah, kalau misalkan nggak dibuat si view-nya tadi,
kita masukin template-nya, template yang kemarin kita buat. Nah, kayak gini. Nah, iya ini. Itu template-nya ada di admin layout app. Nah, karena di sini ini kita mau nge-custom styling untuk data table. Jadi kita masukin stack di atas, stack yang isinya style, dan di bawah stack yang isinya script untuk si JS-nya nanti. Nah, baru di index pun kita panggil, cara panggil si stacknya kita bisa pakai push, baru nama stacknya apa. Dan di bawah pun sama, kita bisa pakai push, nama stacknya apa. Baru kontennya kita sesuaikan. Kita masukkan table-tablenya, content wiper, habis itu bikin tabelnya. Tabelnya bebas kayak gimana. Kalau kayak gini lebih baik karena lebih rapi. Nah, kalau misalkan udah, baru karena kita tadi ini disesuaikan juga teh hitnya sama teh foodnya. Nah, baru kita karena kita tadi ngirimnya itu sebuah array, kita pecah pakai for each. For each asnya apa? Dipecah satu-satunya kemana? Dipecah satu-satunya itu ke position. Nah, baru karena yang pertama itu nomor. Sebenarnya ini bisa pakai ID ya. Tapi kalau ID kan bisa nggak berurutan. Nah, kayak gini ID. Di sini sama, karena di database kita itu dia berurutan. Kalau misalkan di sini gua cantumin 4, di sini pun bakal 4. Jadi kurang oke. Nggak rapi gitu. Buat sebuah number gitu. Jadi kita pakainya loop iteration buat nyantumin nomor-nomor sesuai urutan dari perulangannya. Ini perulangan yang keberapa gitu. Kalau misalnya yang pertama berarti masukin 1, nanti yang tampil. Kalau yang kedua berarti 2, dan seterusnya. Kalau misalkan kita lihat, nah dia bakal tampil sesuai dengan urutan. Baru kita panggil juga kolom nama, karena di sini kan di teh-nya itu ada nama. Dan terakhir artinya, arti kita buat kayak gini dia aja, karena kita belum masuk ke dalam script dan update serta delete-nya. Oke, sampai situ beres. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang masih bingung? Gimana? Kalau nggak ada mungkin bakal. Coba bang tadi bang yang push sama apa? Push style sama push script. Oke. Tadi stack. Tadi pertama kita bikin stacknya terlebih dahulu ya. Stack yang buat script ini, buat styling ini, kita bisa namain style aja. Ini namanya bebas. Lu mau pakai style CSS atau apapun bebas. Dan kita buat juga stack untuk scriptnya. Nah, kalau misalkan udah kita buat, baru kita panggil. Buat pemanggilannya bebas. Lu mau di atas ataupun di bawah pun, kita taruh di bawah semua gini, nggak masalah. Walaupun di sini urutannya script dulu baru style dulu. Nanti yang tampil dia nggak bakal terpengaruh apa-apa. Kalau kita lihat di view stocknya pun, yang kita panggil di link ya bakal yang kita panggil di style bakal tampil di style, dan yang bakal kita panggil di script pun tampilnya di script sesuai yang kita cantumin di TPP nih. Cara buat manggilnya tinggal push aja, push script, baru data yang dimasukin ya seperti ini. Tadi data buat nampilin data table nih. Coba kita lihat. Nah iya ini seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Berarti kalau udah pakai push itu nggak usah nambahin di app blade-nya lagi bang? Nggak perlu, karena kan setiap halaman itu pasti ada aja yang beda stylingnya kan. Kayak misalkan di dashboard itu ada chartnya, habis itu di kalau chart kan otomatis harus manggil apa namanya itu, manggil script yang khusus chartnya sama styling khusus chartnya juga kan. Jadi beda-beda gitu. Jadi lebih baik dipisah-pisah gini. Kalau misalkan
si data table ini nggak ada di halaman tersebut, nggak ada di semua halaman, jangan masukin di app blade ini karena nanti berat. Dia manggil berulang kali gitu. Jadi kalau misalkan dia ada di semua halaman baru nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian mau nyantumin pun ya nggak masalah. Ini buat ngeminimalisir research yang di download ke browser kita gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanya lagi? Cukup bang, makasih bang. Oke, yang lainnya. Sebenarnya ini kalaupun kita nggak manggil pakai aset kayak gini bisa nih ya. Misal kita coba deh yang script aja, yang style aja deh. Ini gua hapus, belakangnya pun gua hapus. Nah, kayak gini. Tapi di ujungnya biasanya harus pakai ini apa namanya slash, biar kita lihat ada di paling atas. Nah ini, kalau misalkan kita akses, yang penting dia nyampe gitu. Kalau misalkan kita ujungnya pakai slash kan artinya dia ke paling awal URL kan, ke paling awal page-nya. Kalau misalkan ternyata nggak pakai slash kayak gini, nah kita coba klik, dia harusnya not found karena masuknya ke admin dulu. Terus kenapa bang makanya aset kayak gini? Karena kan kita nggak tahu nih nanti si Laravelnya ini mau ditaruh di mana. Kali aja si Laravelnya ada nanti di folder namanya perpustakaan app misalnya. Nah, berarti kalau misalkan kita pakai yang slash tadi, otomatis dia bakal kepanggilnya dari awal sini. Makanya kita pakai aset tadi. Aset itu URL-nya. Buat manggil URL bisa pakai aset, bisa juga pakai URL. Kalau kita lihat di .env, coba bentar, ada ya. Nah ini app URL nih. Localhost itu kan aslinya dia 127.0.0.1 IP-nya kan. Tapi buat domain ya baru localhost. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, tugasnya. Tugasnya itu, nah bisa kita lihat di bawah lagi. Berdasarkan desain ERD gambar ini ya berarti ya. Nanti gue kirim di grup. Berdasarkan desain ERD ini, mana tadi? Buatlah halaman untuk menampilkan sisa tabelnya. Tadi kan yang baru kita buat itu position nih. Nah berarti kita buat lagi halaman buat user, buat employee ini pegawai kan kemarin udah dibuat nih apa namanya halamannya, tapi belum manggil dari database kan. Jadi kita buat dulu data table employees. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena kalau bahasa Inggris kan ada jamak sama apa? Banyak sama sedikit kan. Kalau position pakai S berarti kan banyak. Kalau misalnya nggak pakai S berarti kan sedikit deh. Atau satu gitu kan. Makanya lebih baik pakai bahasa Inggris kalau nama table. Tapi itu baik lagi ke lo maunya gimana. Kalaupun nggak pakai bahasa Inggris nggak masalah, nggak bakal ada error juga. Nah habis itu user, habis itu member, habis itu book sama genre ini genre dari si bukunya. Itu dibuat halaman buat nampilin daftar dari data. Terus jangan lupa ini juga ya dimasukin ya. Ini diubah sesuai dari halaman yang kita buat. Berarti kan ada position, ada pegawai, ada member, ada buku, ada genre. Dibuat gitu. Menu ini disesuaikan, jangan bawaan dari admin LTE-nya. Oke, buat tugas ada yang mau ditanya dulu?
Berarti Deadline kapan bang? Deadline-nya seperti biasa 1 minggu. Minggu depan hari Kamis. Ya, CRUD-nya belum disuruh kan bang? belum. Kita baru ke read-nya. Karena udah kan read, update, delete kan. Berarti baru R-nya doang. Tinggal sheet-nya belum. Tuh, ada lagi? Materi sekarang itu cuma tentang menampilkan datanya. Belum create datanya, delete datanya, ataupun update datanya. Oke, ada lagi yang lainnya? Kita udah hampir 2 jam di Gmeet ini. Walaupun mulainya dari agak terlambat. Oke, Bang, gimana? videonya diupload di YouTube gak? Nggak perlu. Nggak, punya abang ini. Oh iya, Record. oh iya. Gue record kok. Oke bang, makasih. Nanti gue upload, nanti gue kabarin di grup juga. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saran gue di materi dasar Laravel ini benar-benar dikuatin ya. Maksudnya ini sebagai basic gitu. Apalagi kalau misalkan nanti kalian di semester depan, semester 3 kan ada peminatan tuh. Ada CS, ada data, ada software, ada network. Kalau misalkan kalian mau ngambilnya software engineering, ini bakal kepake lagi. Kalau misalkan kalian nggak ngambil software pun bakal kepake juga, karena ada beberapa mata kuliah wajib yang harus ngoding. Kalau misalkan kalian pakainya PHP natif seperti sebelumnya itu bakal boleh, tapi bakal lebih lama. Gua pribadi lebih suka Laravel ini karena ya namanya framework, lembar kerja yang udah disediakan, jadi lebih gampang dan efisien. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini jangan lupa ya, daftarkan menu yang dapat mengakses halaman-halaman di atas pada sidebar template LT. Jadi di sini disesuaikan. Icon-iconnya juga disesuaikan ya. Kalau misalkan jabatan berarti iconnya apa baiknya. Habis itu member iconnya apa baiknya. Dan lain sebagainya. Kalau buat lihat si icon ini ngambilnya di mana, harusnya kalau misalkan kita lihat di admin LT ini, bentar. Nah, di UI elemen ini bakal ada menu icon. Kalau kita lihat, nah dia bakal ngasih tahu nih, admin LT itu ngambilnya dari uh, library mana gitu. Ini ada Awesom, ada iconic icon, ada Ion. Tinggal diklik aja. Nah, sebagai contoh kalau misalkan font Awesom ya. Bentar, agak lemot. Nah, dari mana ya? Nah, icon ini. Kita klik yang icon nih. Baru nanti kita tinggal cari aja sesuai kebutuhan. Nah, ini banyak. Mana tuh? Oh, di set nih. Nah, ini. Ada 3.199. 30.000. Ini tinggal diklik aja. Kalau misalkan user, nah, kok nggak sampai? Nah, sampai. Ini contoh dari si kelasnya. Kita tinggal masukin aja kelasnya. Karena si admin LT ini udah include dari phone AWSOM. Tapi nggak semuanya bisa ya. Yang pro, kalau nggak salah nggak bisa. Oke, gimana? Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum itu, sebelum ditutup, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh dong di on cam. Gila, bijer. Asik. Ini mau pada jalan-jalan kemana nih? Villa bang, villa. Waduh, mantap. Sebentar. Oke. Ayo yang lainnya masih ditunggu. Boleh on cam. Ada 23 berarti ya. Oke, ayo.
Nanti nama absensinya gue ngambil dari yang join di Meet ini, sesuai dari namanya. Bang, kamera saya nggak Oke. bisa nyala bang. Oke, siap. Ini jangan lupa juga ya, Bong. apa, lihat video apa namanya? Video YouTube Pak Rozul. Absensi di komen kata beliau. Oke bang. Iya, Kalau absen sekarang boleh bang? boleh. Nanti gue langsung laporan juga sih. Oke, kita mungkin cukup segininya, kita foto terlebih dahulu gaya sesuai dengan kebiasaan kalian dan kecakapan kalian. 1, 2, bentar. Oke, 3. Oke, cakep. Oke, sekali aja mungkin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa terus belajar dan mengembangkan diri kita agar kita semakin lebih baik dari hari ke hari. Thank you, selamat istirahat dan selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nasi bungkus satu. Nasi bungkus dua. Nasi bungkus dua, Ber. Oh, dua. Lu kesini kapan per? Ini gua mandi dulu.